Nyuci piring juga acara keluarga, nggak boleh. Jadi harus spesifik. Jalan-jalan sama pacar, boleh, saya izinin. Hidup bukan tentang Pak VJ saja, boleh. Tapi kalau acara yang tidak bisa ditinggalkan, saya nggak mau terima, Anda harus spesifik kalau minta izin sama saya. Ya, tetap nggak saya centang, Anda tetap nggak masuk. Tapi ketika Anda butuh bantuan, saya akan bantu. Kalau enggak. Ya, perhatikan ya, sekarang lebih ketat. Masuk ke grup untuk hal-hal nanti pengumuman, tugas-tugas, atau ketika saya berhalangan hadir. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke type machine learning. Oke, habis ini kita baru masuk ke hands-on, praktik ya. Learning problem, ada 3 jenis machine learning berdasarkan problemnya. Ya. Kalau tadi kan ada deep learning itu teknik ya, bukan teknik. Tapi ini berdasarkan masalah yang dipecahkan. Ada supervised, unsupervised reinforcement learning. Ya. Pertama, kita akan mencoba beraktivitas ya. Mas bertiga tolong berdiri. Ian, ini siapa namanya, berdiri ya? Mas berdiri ya? Berdiri, yuk. Mas, ini namanya siapa? Namanya siapa? Semi. Iya, ini namanya siapa? Semi. Nama lengkap? Nggak ingat ya, tapi Semi. Kalau yang belakangnya Semi siapa namanya? Nggak tahu? Nggak kenal ya? Yang ini kenal ya? Nggak juga, jadi cuma Semi ya? Oke. Kita duduk, kita berikan applause. Oke. Jadi, tadi silakan duduk aja. Nah, teman Anda mengenali cuma Semi, berarti Anda berdua tidak masuk dalam label dataset dia. Dia mengenali Semi, karena kamu udah kenal ya sama dia ya. Nah, itu supervise. Supervised artinya, kok nggak ada N-nya ini? Supervised learning artinya dia ada label. Nah, silakan Anda catat ya di catatan. Supervised itu kata kuncinya ada label. Jadi Anda sudah kenal duluan sama datanya, dan datanya itu ada labelnya. Gitu. Ya. Jadi supervised learning itu Anda sudah ada label. Anda sudah belajar datanya, sudah ada labelnya datanya itu. Kata kuncinya label. Label, ya, label. Ada sudah tahu jawabannya. Yang nggak tahu ya jawabannya nggak tahu. Oke? Supervised learning itu tidak diketahui labelnya. Contoh, nah ini contoh pakai Mas yang tadi ya. Dia cuma kenal sama Semi. Maka waktu ujian, barusan ujian 3 orang berdiri, dia cuma bisa bilang jawabannya mana yang Semi, mana yang bukan Semi. Mereka berdua nggak kenal, pokoknya bukan Semi, Pak. Saya tahu Semi ini. Nah, sekarang pakai contoh yang di sini. Anda siapin 100 foto, Anda kasih label kucing semua. Maka si mesin belajar pakai algoritma. Nah, waktu hari H ujian, saya selipin ada wajah anjing, wajah sapi. Ya, ada wajah anjing, wajah sapi, saya selipin, masukin. Nah, dia kasih jawaban. Ini apa? Kucing, bukan kucing, bukan kucing. Kenapa? Dia nggak bisa jawab anjing, gitu nggak bisa. Nggak bisa anjing gitu nggak bisa. Karena selama ini cuma belajar mana yang kucing. Nggak bisa dia tahu ada sapi, gitu nggak bisa. Yang dia tahu itu bukan kucing. Jadi Pak, kalau kita pengen dia kenalin anjing, berarti kita harus siapin data yang labelnya apa? Kucing dan anjing. Oh, Pak ngomong anjing kok nggak enak ya? Soal sapi aja sapi. Kucing, sapi, kambing. Waktu ujian di testing, kita selipin wajahnya Prabowo, Jokowi, tetap yang keluar apa? Dia bisa prediksi apa aja jawabannya. Tadi kucing, sapi, kambing. Berarti mana foto yang kucing, mana foto yang sapi, betul? Karena udah belajar ya tadi ya labelnya sapi. Mana yang kambing, dan yang keempat bukan
tiga-tiganya. Bukan kucing, bukan sapi, bukan kambing jadi satu, bukan ketiganya. Jadi nanti Jokowi Prabowo masuk ke situ, gitu ya. Contoh pembelajaran, nggak masalah, nggak akan didakwa masuk polisi, ya. Saya tidak mengajarkan mahasiswa untuk demo, nah itu kalau kayak itu masuk penjara. Ya. Saya berikan contoh, biar Anda yang ngantuk bangun. Ngantuk nggak pagi ini? Iyalah, apalagi suasananya masih agak dingin ya, kecuali udah panas. Supervised learning harus ada label. Makanya ada mahasiswa nih datang, Pak, saya mau bangun sistem untuk bisa mengenali jodoh. Ada nggak datasetnya? Nggak ada, percuma, nggak bisa. Nomor satu harus punya datanya dulu. Anda bisa bangun sistem apapun, pandai. Kamu mau bangun sistem misalnya ini, mengenali genre musik. Tahu genre musik nggak? Kamu kan sering dengar musik kan? Genre musik apa yang kamu suka? Rock, oke. Selama ada datasetnya apa berarti? MP3, ya toh, yang sudah dikasih label. Kan satu musik nggak mungkin cuma satu genre, betul nggak? Ada yang rock, pop, kan gitu. Ada rock, jazz. Ada rock, dangdut is the music of my country. Loh, Pak, tunggu dulu Pak Vincent. Berarti nanti di kelas ini kita boleh pakai dataset musik, boleh. Dataset gambar, boleh. Dataset tabel, boleh. Dataset teks, boleh. Seru nih. Kita kalau perlu computer vision kita babat sekalian. Ya, iya jelas. Yang musik tuh, salah satu paper saya, sama El Angel juga itu, bener tuh mahasiswa pintar banget. Sama El Angel juga. Jadi si El Angel ini sama saya sebelum lulus itu nulis paper bareng saya, tahu nggak apa? Deteksi musik. Tapi bukan genre, emotion. Do you get it? Memang kalau dan dia bukan mahasiswa yang pintar, by the way, di kelas dia bisa biasa aja, tapi begitu masuk dunia penelitian dia jadi pintar. Kenapa? Karena dia ternyata banyak pertanyaan dalam hidup ini. Hanya dengan penelitian Anda bisa menjawab pertanyaan dalam hidup ini. Gak ada yang namanya wangsit gitu ya, atau inspirasi itu pertanyaan hidup. Venture Engel ada nih. Nih penelitian saya ya, udah berapa ini. Mana ya? Nah ini baca dia. Application of apa teman-teman? With comparison of ini for emotion classification in song lyrics. Oh bukan MP3. Ya betul, saya baru ingat. Dia pakainya lirik 2024. Nah terus sama dia saya tulis lagi nih. Mana ya? Bentar ya. Nah sama dia nulis baru udah masuk situ tuh. Brain tumor detection sama orang yang sama nih. 2025. Padahal udah kerja di ini admin Sudayu Group. Ya, cuma dia katanya pengen penelitian lagi, sadis ya. Ini udah keluar di sama Leon ini, jadi diizinkan udah keluar. Oke, good. Nah, jadi teman-teman apapun itu bisa jadi penelitian. Hanya dengan penelitian Anda penasaran, bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Ya, boleh mau pakai data apa juga dataset boleh. Pak, dataset. Saya suka nonton OnlyFans, Pak. Boleh kalau ada datasetnya. Pak, tapi kan itu vulgar. Oh tidak, dalam dunia ilmiah tidak ada vulgar. Kuliah pertama kelas bedah. Ada punya teman kuliah kedokteran nggak? Punya nggak kuliah kedokteran teman? Sesi pertama kelas bedah itu masuk lihat cadaver, mayat. There is no vulgarity in science. Ya, makanya kalau kita otaknya jorok nggak bisa, harus ditinggalin di luar pintu. Tahu cadaver, mayat. Shock nggak? Shock pasti. Oh kalau saya shock sih. Kalau kamu nggak shock, saya shock. Di depan saya ada mayat, telanjang. Mayatnya angkat atau dingin? Ya? Mayatnya angkat atau dingin? Oh enggak, karena di ruangnya pasti dingin. Karena mayat itu nggak boleh rusak. Itu kan untuk kuliah, ya. Nanti kita lihat bagiannya, cara ini dibuka, ya. Teman-teman kuliah bedah. Jadi nggak ada yang namanya vulgar dalam ruang ilmiah. Anda bahkan penelitian anime boleh, Pokemon boleh, Digimon boleh. Yang penting adalah convince saya tekniknya bagus, gitu loh. Sekarang ini sudah, saya bilang ya, sekarang yang terkenal tuh malah yang jadi apa ada.
Pak, saya seneng Pak sama yang kayak Kamen Rider Tokusatsu. Nggak apa-apa. Saya seneng manhwa Pak, bahas manhwa. Selama ada datanya. Selama ada datanya. Tidak ada nggak bisa. Ya sorry to say, kalau nggak ada datanya nggak bisa. Oh, yang penelitian saya sama Muzakir kan nggak ada datasetnya. Buat sendiri dulu. Jadi mereka itu harus kerjain berapa bulan ya. Bareng kamu nggak waktu itu kelasnya? Muzakir nggak ya? Yang RM kan? Nggak. Oh, bukan RM. Jadi kan itu kerjain 4 bulan, tahu nggak? 3 bulan tinggal untuk buat dataset. Tapi mereka memang malas banget. Kerjain 2 minggu, ya. Tapi bisa. Karena memang ada mahasiswa seperti itu, saya paham. Mereka ngerti sebenarnya. Saya tahu kalian tuh bagi yang ngerti. Cuma kadang mau ditanya nggak mau jawab. Cuma terbenam dalam pikiran, harus berani keluar, gitu ya. Kalau mereka berdua berani mendebat bahkan. Nah itu bagus. Tapi nggak semua dosen mau didebat ya. Cuma di kelas saya lah. Kalau kelas dosen lain nanti dosen lain sakit hati. Kalau saya nggak peduli. Jadi supervise itu nanti ada 2 tipe. Jadi ingat ya, machine learning ada 3 tipe: supervise, unsupervised, reinforcement learning. Saya back dulu deh, ya biar kita nggak kehilangan benang merah. Jadi ada 3, ya: supervise, unsupervised, reinforcement learning. Nah, supervise itu nanti ada 2, ya, ada 2. Ada yang namanya classification, ada regression. Nah, classification itu yang tadi Anda pengen musik dengerin MP3 terus dia tebak ini genre-nya apa, itu klasifikasi. Tapi kalau Anda mau meramal harga IHSG besok yang katanya jatuh karena crash gitu. Nah, ini harus pakai regression. Jadi Pak, bedanya apa Pak? Kalau klasifikasi berarti dia masuk dalam suatu kelas. Dia masuk dalam suatu pembagian yang sudah disiapkan. Kalau regresi berarti kita mau prediksi nilai. Contoh, harga rumah. Harga rumah ditentukan oleh apa? Luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar. Betul ya? Nah, Anda mau prediksi. Dia mau jual rumah. Luas tanah 200 meter. Luas tanah 200 sudah gede tuh. Luas bangunan 2 lantai jadi 300. Jumlah kamar 6. Berapa harganya Mas? Jawab aja. Berapa harganya? Luas tanah 200 meter. Luas bangunan 300, jumlah kamar 5. Berapa? 5M. Nah bagus. Nah itu regression. Paham gak Mas? Prediksi itu berarti apa? Prediksi apa? Value. Dan kalau kamu prediksi mana yang calon istriku bukan calon istriku, itu masuk apa? Classification. That's it ya. Tolong, nggak ada lagi nggak kejelasan. Ini kuliah ini harus, karena saya pengen ini kuliah benar-benar nomor 1 di Indonesia. Ya, nomor 1 di BINUS. Saya udah cerita belum saya dapat BINUS Teaching Award? Best Teaching Award udah tahu? Loh, belum tahu ya? Oh, saya dapat Best Teaching Award teman-teman. 1 BINUS nasional ya, bukan BINUS Semarang loh. 1 BINUS nasional. Karena saya ngajar kayak gini, mahasiswa saya harus benar-benar ngerti. Kalau nggak boleh pulang. Ya. Oh iya, saya pikir mau ucapin selamat tadi. Jujur. Enggak. Ya, regresi sama klasifikasi. Jadi kalau regresi itu yang nilai real value. Ini discrete ya. Ya discrete lah, buat kelas lah. Intinya gini, ya dia masuk sini atau sini atau sini atau sini. Ya. Regresif kita cari best fit line. Kalau klasifikasi kita cari boundary. Boundary itu batas. Nah, ini dia. Kalau klasifikasi kita cari batas ini loh. Oh, kamu masuk siapa? Ikut geng Solo atau geng Jakarta? Sedang. Nah kalau ini, harga IHSG. Jadi kita cari best fit line, garis yang paling best fit. Kalau ini kita cari boundary. Boundary apa? Batasan antar grup, antar klasifikasi. Bisa 2, bisa 3, bisa 10. Ya Regina, ini kan contohnya 2 nih, 2 kelas. Tapi ingat bisa 10 kelas, bisa dibagi-bagi lagi, bisa. Ya teman-teman ya, nggak hanya 2, bisa 2, 3, 4, 5, 10.
Contoh prediksi cuaca, prediksi harga rumah itu regression. Klasifikasi kita di spam atau tidak, ya. Mengenali ini suaranya Pak Vence, Bu Vio, Pak Freddy, Pak Dimas, gitu ya. Ada kanker atau tidak, klasifikasi. Nah, penelitian saya banyak di sini sih. Penelitian saya harus akui sedikit di area ini. Ya. Area ini jujur agak tricky. Anda harus hati-hati. Memprediksi nilai itu lebih mudah menjawab lebih mudah untuk misalnya identifikasi, misalnya apa ya? Lebih mudah untuk menjawab bahwa kamu masuk kelas A gitu, daripada kita mencoba menjelaskan nilainya berapa. Susah untuk menjelaskan nilai. Oh iya, kayak di tesis kita nggak boleh kasih tahu nilai ke mahasiswa. Jadi nilai angkanya nggak boleh dikasih tahu. Yang dikasih tahu cuma kamu A, amin atau B plus B min C, ya. Di bawah C nggak lulus ya, berarti harus ulang tugas akhir lagi. Nah, jadi kita nggak boleh kasih nilai. Memang nilai itu soalnya lebih, tanggung jawabnya lebih besar. Kalau Anda bilang bahwa harga rumah yang tadi 5 miliar, terus begitu dijual, hari kedua udah terjual, jangan-jangan terlalu murah 5 miliar, ngerti gak? Jadi ada satu tanggung jawab burden yang lebih berat. Lebih mudah mengklasifikasikan rumah ini adalah rumah sederhana, rumah biasa, atau mewah. Iya, mewah atau sangat mewah, itu lebih, bebannya itu lebih ringan gitu. But when you say that his house is 5 billion rupiahs, next day people already bought it, maybe it's too cheap. Yeah, it's too cheap, terlalu murah. But you have to be careful. Nah, nanti kita akan kerjakan ini. Kalian berarti sekarang sambil RM ya? RM nih? Oh iya. Siapa yang ambil topik saya? Ada? Di kelas ini? Nggak ada? Topik yang mana? Yang link phishing, Pak. Phishing, bagus. Oh, itu dijadikan tugas ML aja sekalian. Ya, yang hybrid model kan ini? Ya, hybrid model bagus. Nanti dia hybrid. Dia akan menggabungkan machine learning sama LLM. Habis ya. Pakai kasket arsitektur itu saya ajarin. Wah, seru ya teman-teman. Kalian segera hubungi dosen kalian. Udah pada dapet topik semua kan? Langsung kontak dosen. Jangan nunggu dosen kontak. Dari pengalaman saya RM, kalau kalian tidak punya antusiasme, itu mohon maaf, di akhir-akhir pada kacau semua. Kacau semua itu, ya, harus hati-hati. Nah, kayak ini namanya regresi. Nah, cuman ada catatan dari Pak Vence ya. Ini perhatikan, ini nggak ada di kuliah Pak Prabowo atau Pak Rizky. Perhatikan, dengerin. Nah, kalau kita memprediksi nilai yang berdasarkan waktu, kayak harga saham, pada dasarnya tidak boleh, bukan tidak bisa sih, saya ralat, tidak boleh pakai regresi. Bisa aja, tapi tidak boleh sebenarnya. Jadi regresi itu hanya untuk prediksi berdasarkan fitur variabel. Contoh, harga rumah berdasarkan luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar yang tadi kita simulasi. Nah, jadi kalau ini kan gini, harga saham kan gerak naik turun setiap detik bahkan sebenarnya, betul kan? Nggak boleh pakai regresi. Pakainya apa Pak Vence? Itu kuliah beda lagi, namanya forecasting. Nah, akhir tahun lalu saya puji Tuhan dapat kesempatan remote project dengan Komatsu. Komatsu itu perusahaan alat-alat berat dari Jepang, PT KMSI, Komatsu Marketing and Services Indonesia. Saya dapat project di sana demand forecasting. Ya, nggak bisa pakai regresi, nggak bisa. Itu saya selalu bandingin tuh sampai 40 model forecasting bolak-balik gitu. Susah ternyata, forecasting itu susah. Ya, jadi kalau ingat sekali lagi, kalau harga nilai berbasiskan waktu, tidak boleh pakai regresi. Ingat, harus pakai forecasting. Ya, jangan pakai regresi ya. Yang boleh pakai regresi itu kalau berdasarkan fitur. Contoh, harga mobil berdasarkan jumlah tempat duduk, tipe mobilnya, pabriknya apa, itu bisa pakai regresi. Tapi kalau harga saham, prediksi harga emas minggu depan, nggak boleh pakai regresi, ya, harus pakai forecasting, ilmu ramal.
Nah ya, jadi harga saham berbasiskan time series berdasarkan waktu tidak bisa ya, harus pakai forecasting. Nah ini juga nggak bisa. Next, oke. Unsupervised, dicatat ya. Kalau supervised learning tadi itu harus pakai label. Kalau unsupervised kita tidak pakai label. Jadi kita ada data, tapi datanya tidak ada label. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada data ya. Datanya ada, tapi tidak pakai label. Yang di rumah bisa ngikutin sampai sejauh ini, Shaula, Vincentius? Shaula dan Vincentius bisa ngikutin? Oke, thank you Vincentius, konfirmasinya. Jadi, Pak, terus kita ngapain Pak unsupervised? Gak ada labelnya. Oke. Sami, panggilannya Sami, Semi punya toko di rumahnya? Punya. Oke. Semi, katakan suatu hari kamu nanya papa atau mama database pelanggan. Gitu. Ada Pak? Ada. Ternyata dicatat selama ini dia belanja berapa kali, usianya berapa, gitu. Misalnya. Dikasih lah ke Semi. Untuk apa? Dapat tugas dari Pak Vincent, analisis machine learning, data pelanggan, Pak. Mau ngapain? Misalnya datanya cuma nama, usia, sama dia udah berapa kali belanja di toko. Itu atau total nilai transaksi lah. Terus mau ngapain? Biar tahu berapa yang belanja di toko orang. Enggak, usianya udah ada 1.000 orang nih. Udah ada namanya 1.000 orang. Usianya sudah ada semua. Udah dikatakan papa dulu nyatet itu. Sama jumlah transaksi. Ini misalnya Pak Vince usia 37 pernah total habis 1M di toko ini. Ya, Regina usia 15 udah pernah belanja 100 juta. Jadi udah ada datanya. Terus mau ngapain? Mau pakai machine learning nih? Kira-kira punya tujuan apa dengan data itu? Kebayang nggak? Mau ngapain? Udah nih datanya udah terima Pak Vince. Saya udah punya data. Oke, mau ngapain Sam? Gak kepikiran. Gak kepikiran ya? Kalau gak kepikiran unsupervised. Gini, kalau punya data set rumah, mau prediksi harga rumah, berarti kan udah punya tujuan. Saya mau prediksi harga rumah. Oh iya, by the way, yang penelitian saya deteksi tumor itu pakai X-ray. Berarti saya udah punya kumpulan gambar X-ray, betul ya? Saya udah punya tujuan apa? Deteksi apa mas? Brain tumor. Kalau kayak Semi tadi, dia nggak tahu mas mau ngapain. Vin, dia nggak tahu mau ngapain. Ngerti ya? Dia nggak tahu mana yang bakal jadi label dan tidak. Maka kita pakai unsupervised. Kita punya data yang bagus, ciamik, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Kita pakai unsupervised. Lalu yang umum kita pakai clustering analisis. Kita pakai clustering. Sedap, ya. Setelah itu apa Pak? Setelah jadi clustering apa? Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi clustering. Clustering apa yang bisa kita lakukan? Semi ya. Saya nggak mau ngajarin sesuatu yang terlalu jauh dari kenyataan hidup ya. Clustering for customer segment. Nah, kita lihat ya gambar yang bisa merepresentasikan. Nah, ini dia. Cakep. Wah, cakep banget ini gambarnya. Kalian kalau sampai nggak ngerti, waduh, pasti ngerti, pasti. Oke, Semi punya data usia sama penghasilan. Cuma tabel, cuma apa? Tabel Excel. Tapi Semi pintar. Saya pernah diajarin nih sama Pak Rizky sama Pak Anang. Kalau punya tabel divisualisasikan pakai Excel atau Python. Kayak gini. Awalnya nggak ada tulisan ini ya. Tulisan ini nggak ada. Eksekutif retirees ini nggak ada. Oke? Kemudian waktu dibuat kayak gini belum ada warna yang beda. Tiba-tiba saya sadar, oh my god, namanya clustering. Ini semua jadi satu kelompok, betul nggak? Dia nggak tahu ini student, nggak tahu, ini nggak ada label yang nggak ada. Ini jadi satu, tapi ini tuh bingung nih.
ini mau masuk ke sini atau masuk ke sini, ini satu dulu ya, berarti ada 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster. Ini bingung mau masuk sini apa sini, ini jadi klaster sendiri, 5 klaster, 6 klaster, 7 klaster, ini bingung mau masuk kemana, 8 klaster. Ketika Anda tidak tahu mau ngapain dengan data, unsupervised learning, cluster analysis. Anda punya 8. Nah, setelah Anda punya 8 cluster, baru Anda analisis. Ini teh siapa ya? Yang muda, belanjanya dikit. Anda lihat, dia orangnya kepo kebetulan. Cari Instagramnya, oh ini mah masih mahasiswa. Dia kasih lingkaran, dikasih judul, students. Jadi label ini muncul setelah si semi analisis. Dilihat, oh ini ibu-ibu muda lagi habisin duit suami nih. Nah, ini yang pensiun, ini yang belanjanya banyak coy. Enggak, ini bukan income ya, tapi belanja ya. Nah, ternyata ini bagus nih eksekutif. Nah, Sam, if you got business skill, I want to ask you will market which cluster? Which cluster will be your target? Which cluster? Cluster yang mana? Pakai nama aja. Yang pasti yang ini nggak jadi cluster nih, karena dia cuma 1 anggota. Hapus, nggak ada gunanya. Yang mana? Which cluster will be your target? Eksekutif. Executive is of course. Why? Because anggaplah ini adalah jumlah pembelian, maka jumlah pembeliannya tinggi. Berarti harusnya ada fokus di sini sama di sini. Nah, di sini nggak tahu labelnya apa nih ya. Ini apa ya? Usianya masih agak muda. Mungkin ini bukan ini eksekutif, ini berarti pekerja staff biasa ya. Ini juga gede. Berarti harusnya saya ini fokus di klaster ini sama klaster ini. Nah, kesukaan ibu-ibu sama orang yang bekerja beda tentunya ya. Ibu-ibu sukanya apa? Drama Cina ya. Deng CEO gitu ya. Drama Cina sama gosip selebriti. Kamu harusnya iklan di Lambe Tura, ibu-ibu datang. Tapi pembelian mereka sedikit. Banyak yang datang nggak ada yang beli. Eksekutif berarti harusnya kamu di mana? Iklannya di Threads ya. Banyak orang eksekutif di sana. Staff juga Threads atau Instagram. Oh my god, Pak, berarti ini bisa dipakai untuk bisnis, of course. Unsupervised learning adalah ketika Anda tidak tahu mau ngapain. Kamu nggak tahu kamu mau ngapain, mau prediksi apa. So, just do clustering. After you got the clusters, you analyze it further. You analyze them further. Kamu harus analisis lagi. Beda sama prediksi. Prediksi begitu bangun deteksi wajah pejabat, ya kan? Bahlil, Jokowi, Prabowo udah selesai. Tapi kalau clustering, setelah clusternya jadi ada analisis lanjutan. Selesai. Clustering dulu, gak usah bicara yang kedua, ini terlalu susah, nanti kita pelajarin nanti. Yang pertama nih, clustering analisis. Siapa yang gak ngerti? Cluster analisis adalah satu-satunya machine learning yang dipakai di dunia manajemen juga untuk customer segment. Karena pada dasarnya kalau perusahaan yang udah jadi dan punya database pelanggan, mereka nggak tahu cara bagi pelanggannya. Di cluster dulu baru dianalisis, baru ketahuan ternyata ada segmen pelanggan yang paling setia untuk kita. Selama ini orang banyak mengira, misalnya nih kalian punya bisnis ya, kan kira yang sering beli itu ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu cuma datang reginya. Ternyata yang sering beli itu malah bapak-bapak yang nggak banyak nanya langsung beli. Ngerti? Percaya sama saya? Ya, percaya. Selama tidak pernah ada analisis klaster pengguna, Anda nggak pernah tahu mana segmen pengguna yang menghasilkan uang paling banyak untuk bisnis Anda. Setelah Anda clustering, baru Anda bisa. Nggak ada, nggak bisa. Kecuali Anda punya insting bisnis yang sangat hebat kayak Steve Jobs. Dia nggak pernah pakai klaster pengguna. Dia tahu, gue buat produk paling bagus, paling mahal. Kalau Samsung nggak, Samsung buat Samsung yang J untuk yang kaum mendang-mending, Samsung Galaxy untuk yang kaum agak menengah, dan Samsung Galaxy Note untuk yang atas. Sebelum Steve Jobs almarhum, Steve Jobs nggak peduli. Tapi sejak Tim Cook jadi CEO Apple, Apple pun sekarang mulai buat kelas ya. Ada yang agak murah nih, ya. Lalu ada yang menengah, murahnya pun menengah ke atas ya. Murahnya pun menengah ke atas. Tapi dulu Steve Jobs nggak mau. Makanya kalau Steve Jobs bangkit lagi dari kubur, Tim Cook pasti dipukulin namanya, diketakin. Kamu bodoh banget. Produk kita jadi murahan.
Masa iPhone baru 10 juta? Nggak boleh. Minimal 17. Harus kita deliver yang baik. Bahkan sekarang ada iPhone yang pakai plastik ya. Wih, itu kalau Steve Jobs bangkit dari kubur, semua tim produksi dipukulin sama dia pasti. Ya udah meninggal. Karena Steve Jobs itu punya visi. Dia nggak mau pakai cluster, dia nggak mau pakai segmen pengguna. Dia pengen buat produk terbaik di muka dunia. Udah, titik. Tim Cook cari uang. Bahkan ingat Apple nggak ada AI-nya sama sekali guys, nggak ada. Ketika yang lain Gemini, ChatGPT, Claude, Microsoft dengan Copilot, AI-nya Apple malah mau outsource ke Google. Udah baca beritanya belum? Ya Apple akan outsource AI-nya dia ke Google, dia nyerah. Nggak ada inovasi lagi, no. Inovasi terakhir yang Vision. Nah, tinggal itu harapannya. Kalau dia Vision bisa bertahan at least sampai 2030, kita terjadi ledakan metaverse yang tiba-tiba karena sudah AI-nya bagus ya, nah itu bisa. Ya, jadi kayak Mark Zuckerberg yang dulu investasi metaverse dia udah potong, dia juga lagi nunggu kesempatan. Ternyata metaverse keluar terlalu cepat. Ya. Kalau Anda kayak saya ikutin akun-akun AI, maka Anda sekarang sudah tahu bahwa kita sudah bisa buat orang real di AI, betul nggak? Ada yang ikutin akun AI? Ikutin akun AI? Ya, sekarang kita udah bisa buat akun wajah real manusia real, bahkan dengan dengan jerawatnya, dengan pimple, komedonya, ya, ketombenya, bener. Ya kita buka gimana ya? Ya nggak perlu login. Jadi AI itu udah sampai segitunya ya. AI real, skin texture gitu ya, UGC. Nah kita cari. Nah kayak gini nih. Jadi kayak ada minyak-minyaknya gitu. Udah. Kayak orang baru bangun tidur, udah ada jerawatnya, ada. Anda kira ini mengerikan? Enggak. Ya. Istri kita kalau nggak pakai makeup begitu. Nah, kayak gini nih. Sekarang udah real teman-teman tuh. Kelihatan brewoknya. Ini kriwil-kriwilnya, teksturnya, hitam-hitamnya iya. Dulu nggak, nah ini kelihatan jerawatnya. Dulu nggak bisa. Tuh, skin texture tuh, mid journey. Kebeneran. Sekarang udah kayak gini AI tuh. Wajahnya kan nggak mungkin ada wajah cakep mulus, nggak ada. Wajah cakep mulus tuh berarti uangnya banyak. Kalau rakyat biasa cakep nih kan ganteng ya, pasti wajahnya kayak gini nih. Pasti. Ya nggak ada. Kecuali memang dia artis dan dia uangnya banyak, ya pasti dia cantik mulus. Bahkan tanpa makeup. Ini kan contoh dia habis bersihin wajah, kelihatan nih. Nah ini AI, enhancer AI skin texture. Jadi Mark Zuckerberg sama Tim Cook itu bertaruh di situ. Mark Zuckerberg punya apa? Oculus ya, tahu Oculus? Si Apple punya apa? Yang Vision ya, Apple Vision. Mereka sedang bertaruh untuk ini. Kalau 2030 beneran tiba dengan kekuatan AI yang artificialnya betul-betul bagus, maka kita semua sudah nggak perlu ke kampus. Bahkan mungkin Anda nggak usah ke kantor, karena Anda pakai ini kelihatan Regina, kelihatan Pak Vence dengan detail. Padahal itu mungkin bukan Pak Vence. Pak Vence pakai ini kan, mungkin Pak Vence lagi utangan doang, pakai kaos dalam doang, gitu, lagi makan sate. Tapi seakan-akan pakai kemeja. Udah canggih, teman-teman. Ya, masa machine learning kita masih kayak zaman dulu, harus maju. Ya, Anda harus, Pak Vence saya pengen buat yang susah, nggak apa-apa. Saya bantu cari datasetnya, ya. Kayak ini ya, nggak ada label, masukin aja wajah anjing, kucing, sapi, kambing, masukin, nanti dikelompokin. Ya udah ini grup 1, grup 2. Apa Pak grup ini? Ya nggak tahu. Yang Anda harus analisis grup ini, analisis lanjutan. Makanya unsupervised learning itu buat capek, tapi hasilnya bagus. Hasilnya itu bermakna, ya, bermakna sekali. Baik, kita sudah selesai 2 ya. Oke, sudah selesai 2. Sepanjang ini kita belajar machine learning, kita belajar tipe berdasarkan problem. Tinggal satu lagi, problem 1. Nanti habis itu cara ngejalanin data. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Angkat tangan. Whatever your question, kecuali nanya Pak lapar, nah nggak bisa. Kalau lapar jajan sendiri-sendiri. Ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini
Anda belajar machine learning itu canggih banget Pak. Ada AI, ngoding juga cuma 5 menit. Udah? Cuma nanti menguasai codingnya ya. Saya selalu bilang, pakai AI itu gak apa-apa Regina coding. Kamu harus kuasain. Caranya gimana setelah coding AI jadi? Nanti saya kasih ajarin nih. Kalian harus tulis komennya sendiri. Nah, nanti gak compare dengan komennya AI. Terus setelah itu compare, kalian perbaiki komen, pelajari sekali lagi dari atas ke bawah. Saya jamin kalian lebih pintar dari Pak Anang. Bener? Lebih pintar dari Pak Anang, dari Pak Rizky nggak? Karena Pak Rizky orang machine learning. Kalau Pak Anang kan orang app development. Anda akan lebih jago machine learning coding dibanding Pak Anang. Ya, gitu. Jamin Pak Meji, jamin. Pakai metode saya. Oke? Nanti kita belajar. Udah? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Coba nyalakan laptop. Teman-teman, di laptop itu apakah ada IDE yang terinstall? Atau kita mau pakai Jupyter Notebook? Internetnya secepat apa? Coba dibuka internet. Jupyter Notebook perlu login ya? Coba. Saya berharap kita nggak perlu buka laptop soalnya. Soalnya amanah dari Bu Vio, kuliah machine learning harus pakai komputer lab. Kalian kan bayar kuliah tuh, Tim? Iya kan? Salah satunya fasilitas ini. Jadi nggak perlu bawa laptop kalau kuliah machine learning. Bisa nggak buka Jupyter Notebook tanpa login? Bisa nggak? Jupyter Notebook sih yang bagus ya, nggak kenceng. Saya sambil absen ya guys. Kita mau coding-coding dikit. Apakah bisa? Atau pakai apa ya? Replika? Atau pakai notebook apa ya? Jupyter Notebook. Pokoknya nggak usah login. Atau kalau loginnya cuma scan itu bisa juga. Oh ini bisa, coba ya. Coba ya, kita coba ya. Bismillah ya, Bismillah bisa. Ya. Pakai ini jupyter.org tuh teman-teman. Saya pakai jupyter.org. Nih, websitenya buka aja di depan, nanti Anda bisa try Jupyter Notebook tuh. Jupyter pakai Y ya. Karena Python ya, jupyter.org. Coba ya. Teman-teman di rumah juga ikutin ya, jupyter.org. Bagi orang tua, Jupyter Python browser. Oke, silakan Anda coba-coba dulu Jupyter Notebook, ya. Pakai komputer ya, jangan pakai laptop sekali lagi biar uang yang Anda bayar tuh benar-benar dipakai gitu ya. Sekarang saya sambil attendance. Dava hadir nggak? Dava? Ya. Gregorius hadir? Gregorius hadir? Yang di online siapa? Saula sama Vincenzo? Enggak tahap. Gregorius kalau nggak hadir suruh WA saya ya guys. Sekali lagi Dava, Gregorius. Nggak ada Gregorius. Tadi muncul nggak tadi pagi? Nggak ya? Ya, oke, saya save ya kalau gitu. Aman ya, yang online juga aman ya. Oke. Baik, silakan kita akan try Jupyter. Teman-teman kalau udah kayak gini, teman-teman ikutin saya dulu di depan. Lihat dulu saya, ya. Kita file, kita new, buka notebook baru. Kernelnya pakai kernel Python ya, yang 313 ya. Kernelnya Python. Kalau kernel mah apa aja sih sebenarnya? C++ juga apa? Ya kalau Python itu dia coba deh. Select kan, ya. Terus notebook. Terus setelah itu kita buka ChatGPT, chatgpt.com. Ya, belajar prompting ya. Promptingnya sederhana dulu. Anda bisa buat detail, bisa. Misalnya gini. Oh,
sebelum kita mulai prompting ke ChatGPT, teman-teman, syarat utama machine learning apa? Ada data, bagus. Cari data, cari di Google Kaggle dataset. Kaggle dataset. Pak, saya males Pak nyari dataset di Kaggle. Boleh di tempat lain boleh, ya. Di tempat lain boleh pakai boleh pakai Kaggle, boleh juga pakai tempat lain, misalnya Anda cari data di Hugging Face boleh, ya. Nah, contoh ya, kita mau pakai apa yang menarik? Ini ada nih data menarik nih, power nap versus coffee effectiveness. Saya baca dulu ya, datanya ada apa? Age, occupation, sleep hour. Ini tadi Magic Chess Google. Data set Magic Chess Google. Oh, kita mau prediksi productivity rating. Oh, boleh, oke. Oke, coba saya download dulu ya. Data set ini biasanya harus login nih. Iya, benar harus login. Atau kamu udah Saya ini pakai apa? dulu school. Oh iya. Data set power nap versus coffee. Ya udah. Saya kirim datasetnya lewat ini. Nggak bisa. Harus login dulu teman-teman. Nggak enakin banget ya. Saya sekali harus login dulu. Bisa nggak ya? Ya, disuruh saya. Sebentar, saya download lewat ini. Ini ada data setnya. Saya download lewat ini. Saya klub Amon Albersan. Esmeralda Hanabi. Saya buka laptop ya. Ada pula ada. Saya buka laptop. Bentar. Langsung ke API-nya. Yang di sini. Yang di sini. Oh, oke. Boleh, silakan. Anda jalankan di sini. Kita coba. Teman-teman untuk menjalankan tinggal tekan tombol run ya. Sekali lagi, saya ulangi bagi yang belum tadi ketinggalan. Dataset yang kita pakai power nap versus coffee. Kita bakal prediksi productivity score. Iya, cakep ya. Berarti regresi nih ya. Productivity score. Di download Anda pilih ini. Copy code, bisa nggak ya? Di sini. Nggak bisa karena kalau nggak salah harus login, tetap login ya. Ya, nggak apa. Kita coba aja dulu ya. Nanti masukin ke ChatGPT, masukin ke Jupyter kita jalankan. Oh, dia nggak mau. Oh, bisa ini, kalau ini bisa. Teman-teman bisa. Saya ajarin dulu ya. Kita atau gini aja deh. Kita belajar dulu deh pelan-pelan. Oke, yuk. Teman-teman, kita pelan-pelan. Oke, teman-teman pelan-pelan dulu. Kita akan belajar Jupyter Notebook dulu ya. Sorry, saya terlalu cepat. Oke, pertama, kalau sudah buka Jupyter Notebook, siapa yang belum layarnya kayak gini? Ada nggak angkat tangan? Udah, oke. Kita belajar pertama. Pertama, Anda harus selalu ganti judulnya dulu. Judulnya, ya. Kita belajar ML, bukan Mobile Legend, ya. Belajar ML. Pengantar ya. Pengantar ML. Nah, oke. Ini. Habis itu saya ajari perintah dasar. Ada dua macam kolom. Ada kolom cell, ada kolom markdown. Ya. Jadi ini kolom code sama ada kolom markdown. Misalnya atas code yang bawah ada klik, ini markdown. Nah ini dia tidak keluar bracketnya ya. Nah code itu untuk jalanin Python. Misalnya Anda mau nulis apa? 7 tambah 8, 7 tambah 9 ya. Anda bisa tekan Ctrl sama Enter. Tuh, keluar hasilnya 16. Dicoba dulu yuk. Coba dulu yuk. Ya. 7 tambah 9, terus Ctrl Enter. Jalan. Ya. Misalnya 18 kali 97, Ctrl Enter. Ya. Jadi Ctrl Enter untuk apa? Untuk eksekusi. Ya, jadi kalau ada bracketnya di depan, itu berarti dia Python. Nah, berikutnya, kalau
posisi Anda kursornya kedap-kedip, ini namanya mode edit. Nah, kalau Anda tekan escape, coba tekan escape. Tekan escape ya. Maka kursornya hilang, ini mode komen. Kalau Anda tekan B itu artinya below atau bawah, maka nambah sel ke bawah tuh. Tekan B terus ke bawah terus. Gitu ya. Kalau mau hapus tekan D 2 kali. Oke. Sekali lagi ulangi, kalau kursornya kedap-kedip, ini mode edit. Jadi kalau Anda mau nambahin sel di bawah, Anda tekan escape dulu, terus tekan B, bawah, B, bawah, B, tekan escape dulu, baru B. Cakep. Ini saya bangun tidur pun bisa, karena dunia saya machine learning ya. Bidang saya itu machine learning for cyber security. Oke. Udah? Oke. Kalau Anda mau yang sel di bawah jadi markdown, cuma tinggal tekan M jadi markdown. Tekan enter untuk kembali ke mode edit. Import dataset. Tekan Ctrl Enter. Nah, dia jadi tulisan biasa, bukan Python. Di bawah ini nanti baru kita tulis kodenya, gitu ya. Nah, coba markdownnya di atas, yang bawah yang kode Python coba. Ya, cakep ya. Cakep. Ya. Jadi enak, rapi, makanya namanya notebook. Anda ngasih catatannya di notebook. Cakep. Import dataset ya, kita mau import dataset. Kita pelan-pelan ya, tenang saja. Target saya Anda semua bisa, bukan hanya beberapa orang, tapi semuanya bisa. Nah, berikutnya, karena kita mau import dataset, ya toh, yang bawah pada Python ya. Anda ke sini ngambil itu, pilih download, terus pilih tekan copy code. Copy code-nya ditekan, terus masukkan di bawah ya, di kode Python. Tekan Ctrl Enter. Apa yang terjadi waktu Ctrl Enter? Keluar error. Mas Ian, saya pernah ngajarin error itu apa Mas Ian? Error adalah teman sejati programmer. Ya, teman Anda bisa ninggalin Anda, pasangan Anda bisa hianatin Anda, dosen Anda bisa ngasih nilai Anda jelek, direktur Anda bisa nggak nurunin gaji, tapi error selalu ada, selalu setia. Ketemu error, jangan takut dan menyerah. Kita baca errornya apa? Apa baca? Modul not found error. Berarti sekarang tekan escape, nambah sel Python di atas pakai A. Muncul kode Python di atas sel ya. Sel baru nih. Sebelumnya nggak ada nih, selnya nggak ada nih, nggak ada. Kan nggak ada, langsung import dataset. Kali ini escape, udah escape ya. Tekan A. Tuh, muncul di atas. Sekarang tinggal enter, Anda mulai. Mau ngapain Pak Venture? Kita mau install Kaggle Hub. $pip install. Modulnya apa? Kaggle Hub. Ya, bukan yang hub lagi apa ya? Nah, pip install Kaggle Hub. Ya. Lalu tekan Ctrl Enter, maka dia sedang menginstal. Cakep ya. Sudah diinstal Kaggle Hub. Sekarang kita kembali. Oke, sabar, saya tunggu dulu, takut terlalu cepat. Pip ya. Pakai pentung ya. Jangan lupa pakai pentung. Pentung pip install Kaggle Hub.
successfully installed. Berarti kita kesini ngapain? Jalanin lagi coba. Control Enter. Kali ini Bismillah bisa. Error lagi, kurang ajar. Error yang pas sekarang. Yang nggak bisa terinstall itu ya, yang YAML ya. Ini kenapa YAML yang nggak terinstall? Kurang ajar. Aku gak bisa. Aduh, jadi soft you can try to install it. Mamba install. Pak, kalau kayak gini ribet juga Pak ya. Ini. Ini emang agak susah. Dan balik. Ini caranya gini nih teman-teman. Install. Anda tunggu yang di depan ya. Coba bisa kayak ini. Bismillah bisa. Jadi ini ya, tambahin Mamba di atas ya. Mamba install PYYAML. Ya. Baru install kayak gelap. Silakan diikuti. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya perbesar lagi deh. Mamba install dulu, baru pips install. Terus Ctrl Enter ya. Untuk menjalankan sel tersebut. Pelan-pelan aja dulu ya. Belum masuk mesin learning-nya ini. Baru mau dapetin datanya doang. Susah juga Pak ya? Enggak lah, ini gara-gara infrastruktur teknologi aja. Ya. Harusnya aman ya, sampai ke bawah aman. Kali ini kita akan jalankan Ctrl Enter yang import ke GitHub ya. Bismillah ya. Sebelum melakukan segala sesuatu, Bismillah. Kita lihat, oh masih error. Oh enggak error, berhasil. Puji Tuhan, berhasil ya. Puji Tuhan, berhasil. Baik. Kita sudah dapat posisinya ya. Tadi filenya ditaruh mana nih? Di sini ya. Back to datasetnya yang ini, Anda copy dulu ya. Anda copy. Kopinya pakai Ctrl C biasa aja, Ctrl C. Escape, tekan B. Sel di bawah, teman-teman, sel yang di bawah. Kita mulai import data. Tadi kan import dataset ya. Udah ya, oke. Berikutnya belajar pakai komentar. Di Python komentar pakai hashtag. Ya. Sekarang dataset dimasukkan ke Python. Nah tadi datasetnya itu baru di download doang. Ya. Jadi di atas ini, di atas import ke gelap, Anda bisa tambahkan komentar apa? Download dataset. Di atas ke gelap tadi. Sekarang kita mau dataset dimasukkan ke Python. Caranya sederhana banget. Anda import pandas std ya. Lalu kita tulis dataset sama dengan pd dot read. Datanya apa ya? Saya penasaran datanya apa. Tidak bisa. Sintaksnya apa? Kita berhasil download datasetnya, tapi nggak bisa kita pakai. Gimana ya? Mas yang tadi nyuruh download tuh gimana tuh? Setelah kita ngelakuin itu, kita gimana terus di situ? Setelah kita lihat dokumentasinya dulu. Dokumentasinya benar. Habis download terus apa ya? Habis itu? Ya. Kagak ada ini. Kagak kasih tahu ya. Setelah kita download. Oh. Untuk ilmu kan? Untuk ilmu.
Nggak perlu kelihatan. Setelah dapat pet datanya, terus kita cara makainya gimana? Read ya. Read underscore CSV. Coba ya, saya coba dulu. Semoga bisa, bismillah. Bukan import pandas SPD kok nggak bisa. Masa kita harus install lagi? Ini kok jelek banget Jupyter Notebook ya? Ini Jupyter Notebook paling jelek seumur hidup saya. Masa kita harus install lagi? Pip install pandas ya. Teman-teman kita bakal sering pakai Panda ya. Panda dari Cina ya. Ya, Coba sih. suruh pakai pandas. Kelihatannya mana sih? Pakai Ini, Mamba. ini. Kelihatannya ini nih. Tuh. Mana? Udah, masa kayak udah ketemu kemarin. Oh, Target kita bisa install Panda. Gak guna banget ya kelasnya. Install Panda siapa Pak? Kita coba. Kalau apa pelan-pelan harus membiasakan diri dengan error. Control Enter. Ya itu dia nggak membaca. Yang ini saya di. Oke teman-teman, yang ini nggak bisa dibaca ya CSV-nya sayang banget. Kita apa namanya? Kita jalankan. add to dataset file. Nah, gini aja dulu ya. Saya jelaskan. Jadi teman-teman ada tahap yang namanya download dataset. Di atas itu download dataset. Yang ini dimasukkan ke Python, ya. Import pandas SPD, perhatikan ke depan, saya jelasin dulu. Library-nya namanya pandas. S itu singkatan dari alias. Ini 5 menit lagi kita tutup ya, kelasnya 5 menit lagi kita tutup. Nah, import pandas SPD artinya library ini kita ringkas penulisannya jadi PD. Selama ini kan kalian kalau coding, apalagi kalau udah kelas AI kan pasti lihat import pandas ini ya. Apalagi import matplotlib disingkat PLT, ingat ya? PLT, PD. Kenapa? Karena orang programming itu males ngetik frame. Kamu males ngetik ya frame? Harus programmer yang efektif adalah mereka yang malas ngetik. Masa setiap kali mau manggil ini kita harus nulis pandas? Kan panjang banget ya. Kalau kita kasih alias PD, maka waktu manggil ini tinggal nulis PD. Berikutnya, line ini artinya dataset sama dengan pd.read.csv ini artinya kalau kita udah punya CSV, tahu CSV nggak? Kayak Excel gitu ya. Atau read Excel juga bisa, ya. Read Excel juga bisa, ya. Jadi kalau kita sudah punya file Excel, filenya sudah diupload ke Jupyter Notebook, ya. Nanti saya kasih file untuk Anda belajar di rumah. Nah, Anda tinggal siapkan variabel penampung data. Namanya boleh dataset, boleh data apapun sen. Misalkan misalnya nih, kita hari ini mau pakai data tentang coffee dan produktivitas. Kamu tulis data produktif, boleh. Paham, Mas? Paham? Jadi nggak harus dataset. Boleh namanya data apapun. Sama dengan PD itu berarti modul pandas. Udah pernah belajar Java? Untuk manggil function, ya. Manggil apa? Metode, ya metode. Berarti PD dia manggil function ini read_csv. Kalau filenya CSV. Kalau filenya Excel, tinggal read_Excel gitu. Simple. Ya. Nah, nanti di dalamnya apa Pak? Diisi apa ini Pak? Ada petik-petik string. Itu diisi dengan pad itu jalur menuju filenya itu yang udah di-download tadi. Tadi jalurnya masih jelek. Nanti saya buatin tutorialnya, saya kirim lewat grup. Ya, Anda belajar di rumah dan saya ralat ternyata jupyter.org itu jelek. Anda harus pakai Google Colab. Kalau Google Colab pandas nggak perlu diinstal lagi. Kalau ini tadi kita harus install lagi pakai Mamba. Aduh, bikin males ya. Mamba install pandas, bikin males.
Ya. Tapi setidaknya kalian sekarang ngerti ya, Pak VJ ngajarin ini dari nol banget loh. Harus ngerti loh. Saya berharap kalian tesis dapat A semua nanti. Amin. Ya, 8 SKS masalahnya. Besar. Ya. Jadi teman-teman, dataset boleh diganti apa saja, PD nggak boleh diganti, dot. Nah, read CSV atau read Excel tergantung data yang sudah ada download tadi sebelumnya. Nanti tak kirim tutorial, dicoba di rumah, saya jadikan tugas aja forum. Ya, ingat, oh iya ada lagi bagian belum tahu yang nilainya belum keluar. Di beberapa kuliah saya ada assignment. Dari awal saya udah beritahu, assignment itu yang semua yang ada di forum itu assignment, atau assignment yang onset yang saya suruh kalian kumpulin. Nah, ada mahasiswa, tapi bukan yang sekarang, karena yang sekarang kan belum pada keluar nilainya. Yang tahun lalu, teman-temannya pada dapat 90 sama 100 assignment. Dia dapat 70 marah-marah sama saya. Saya jawabnya simpel, cek forum kamu. Berapa forum yang kamu nggak submit? Dia cek di forum. Oh iya Pak, ada forum ini sama ini saya nggak submit. Di luar GSLC ya. GSLC kan wajib. Di luar GSLC dia ada forum-forum yang tidak disubmit. Pak, boleh nggak saya kirim sekarang ya? Nggak bisa. Saya prosedur ngubah nilai lagi nggak, udah final. Nilai saya udah final. Mulai semester ini juga udah final. Saya nggak terima komplain. Kalau Anda mau serius, kenapa nggak serius waktu kuliah? Seriusnya malah setelah nilai keluar. Itu bukan serius namanya. Ya, itu namanya penyesalanku semakin dalam dan sedih. Itu namanya penyesalan. Kalau kuliah itu waktu kuliah. Padahal saya tuh baik loh, Regina. Yang saya koreksi itu cuma GSLC sebenarnya. Kalau saya buka kartu, saya lihat tuh yang penting kalian submit. Kalau di luar GSLC, langsung otomatis 90 atau 100. Maka nanti kalau kamu kuliah saya kan, ada assignment ya. Kalau ada assignment kamu lihat, kalau kamu 90 atau 100 berarti kamu lengkap. Anda yang nggak 90 atau 100 assignment berarti Anda ada yang lupa upload di forum. Ya, saya akan upload tutorial nanti di grup WA. Saya akan buat tugas di forum, submit. Ya, dikerjakan. Syukur-syukur nggak diperiksa. Pak, berarti saya bisa upload file kosong. Loh, nah, kembali ke integritas masing-masing. Ya, kan yang akan menjalani ujian kehidupan bukan Pak Veja. Saya cuma kenalan sama Anda cuma berapa semester. Habis itu Anda akan melanjutkan kehidupan, ya kan? Integritas punya Anda. Ya, saya cuma lihat forum-forum ini Anda sudah lengkap atau tidak. Ya, kadang-kadang mahasiswa tuh kaget, gitu ya. Wah, ketahuan gitu ya belum. Ya, ini saya kasih tunjuk nih, contoh nih ya, contoh. Courses misalnya ya. Courses yang semester kemarin nih. Lecture apa nih? Kita misalnya komputer network, gitu ya, komputer network. Forum, nih lihat nih. Di sini tuh enak banget ya sistem di binus. Ini kan session gue bukan di SLC nih. Saya cuma tinggal lihat nih ada tugas. Ada tugas terus saya lihat yang respon tuh. Yang nggak responin 5, ini udah minus nilainya. Simple. Yang responnya 37. Yang ini sudah minus, udah beres. Ya teman-teman, makanya Anda jangan pernah remehkan assignment. Assignment cuma 10%. Tapi kalau 89 sedih ya. Karena 90A, bener? 89. Apalagi kalau yang paling sedih 79. 79 apa? B minus, sedih. Kan malu ya, aduh B minus. 80 masih mending B. Bener ya 80 B ya, 80 B atau B plus. 80 B plus. Sedih kan? Antara B ke B plus. B plus tuh kayaknya menyerempet A gitu loh, ngerti gak? B plus tuh kayak mau A gitu. Kalau B doang, jangan lupa ya, forum, submit. Jangan file kosong, harus ada isinya, Anda kerjakan. Ya, syukur-syukur ngerjain sendiri biar target tercapai. Itu saja dari saya. Hari ini cukup. Ditunggu tugas dari saya di grup. Tuhan berkati, jaga kesehatan semuanya. Yuk, mari.